Puji Tuhan, sudah terkasih, kita kembali bersyukur pada saat pagi hari ini kita kembali dalam ibadah raya. Dan pada hari ini kita masih tetap ibadah online ya. Jadi saudara terkasih, jangan sampai ada di antara kita yang merasa kurang karena ibadah dengan cara seperti ini. Karena saya terkasih, tentu Tuhan hadir di mana-mana dan Dia tidak pernah melihat bagaimana dan seperti apa dan di mana kita beribadah. Tetapi yang terpenting, saudara, bagaimana hati kita terbuka untuk Dia. Jadi saudara terkasih, mari dalam ibadah raya ini kita buka hati kita selebar-lebarnya sehingga kuasanya akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan saat kita nanti selesai ibadah, kita akan berkata, aku puas. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Puji Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita dan kita akan menyanyikan satu lagu, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau berkemurahan membawa kami hadir di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing, untuk menyambut Engkau Raja di atas segala raja. Kami sangat yakin Engkau telah menyediakan berkat yang luar biasa di tengah-tengah ibadah ini berlangsung dari awal sampai selesai. Sekali lagi biar Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang menggerakkan kami, untuk kami melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, fasilitas yang kami gunakan. Kami percaya nanti pada saat setiap mendengar ibadah kami dan berita firman-Mu, maka mereka akan sujud mengaku Yesus Tuhan dan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Kami percaya bila Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, maka kuasa kegelapan tidak akan mampu dan sanggup mengganggu ibadah kami, mengganggu hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dari awal ibadah kami rindu memberi yang terbaik untuk-Mu, karena Engkau layak menerima yang terbaik dari kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami mulai ibadah ini pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya terkasih, kita akan bersorak-sorai. Kita tahu hari ini adalah harinya Tuhan. Dan setiap kita tahu bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, maka kita harus bersukacita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita, haleluya.
ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, mari bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan
telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Puji Tuhan, kita harus jadikan setiap hari adalah harinya Tuhan. Sebab saat kita menempatkan setiap hari menjadi harinya Tuhan, kita akan merasakan Dia sebagai gunung batu, kota benteng, dan juga Dia menjadi penolong kehidupan kita. Sehingga kita tahu siapa yang memimpin kehidupan kita. Melewati banyak hal, maka kita yakin Dia akan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan berkata bahwa firman-Mu berkata, Kau besertaku, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami tahu bahwa firman-Mu senantiasa ada untuk kami, dan menyatakan bahwa firman-Mu akan menyertai kehidupan kami dan membuat roh dan jiwa kami kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami yakin firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri,
Dan di dalamnya ada kekuatan-Mu yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Buatlah kami tetap menyadari bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Untuk itu, Tuhan Yesus, biarlah kami menghargai, menghormati firman-Mu Tuhan. Kami sangat yakin Roh Kudus akan menerjemahkan firman-Mu. Kami diberi kemampuan untuk memahami, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Urapi dan sucikan umat-Mu yang ada di rumah, atau di mana saja mereka dapat menangkap program kami ini. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuduskan dan sucikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Buatlah kami memilih sama seperti Maria, duduk diam mendengarkan firman-Mu, menjadi bagian yang terbaik menurut penilaian-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami sambut pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka hati kita. Haleluya. Puji Tuhan, sudah terkasih, kami akan melanjutkan apa yang kami sampaikan pada minggu lalu, yaitu kita harus hidup dalam kesetiaan. Nah saudara, seringkali kita merasa bahwa hal ini tidak begitu penting. Padahal seperti yang sudah kami sampaikan pada minggu lalu, Tuhan menilai dan memberikan pujian, bahkan menempatkan kita bersama-sama dengan Dia dalam kebahagiaannya, itu oleh karena kesetiaan. Makanya saudara, jangan sampai ada di antara kita yang menyepelekan kesetiaan. Nah, kami sekali lagi baca Matius pasal 25, ayat yang ke-21. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami minta untuk kita baca kembali, yaitu kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi saudara terkasih, dari ayat ini, ternyata yang membuat Tuhan memberikan penilaian, sama seperti Tuhan memberikan penilaian kepada hamba dalam kisah ini, adalah karena kesetiaan. Nah untuk itu saudara, mari kita mulai mengoreksi kehidupan kita dan memeriksa apakah kita sudah setia. Dan saudara, kalau kita melihat bahwa urutan kesetiaan yang baik menurut penilaian Tuhan adalah setia dalam perkara-perkara kecil. Jadi seperti yang kami gambarkan pada minggu lalu, apapun peran kita di tengah-tengah ibadah, jangan berkecil hati. Ya. Kita ketahui bahwa banyak orang ingin tampil di mimbar, ingin jadi pemimpin pujian, ingin jadi pemain musik, ingin menyampaikan firman. Mungkin gembala-gembala akan merasa direndahkan kalau dia memimpin pujian. Bisa jadi ada yang seperti itu. Nah, saudara terkasih, mari kita kejar apa yang menurut Tuhan baik. Kita usahakan supaya kita mendapatkan penilaian dari Tuhan. Karena ujung atau akhir daripada penilaian Tuhan, kita diminta masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Nah saudara, saya percaya bahwa kebahagiaan Tuhan kita, kebahagiaan Tuhan kita, itu adalah kebahagiaan yang tak terbatas.
Dan saya yakin ini menjadi milik kita. Sehingga bila mana kita nggak punya duit, tapi Dia Raja di atas segala raja telah mengundang kita untuk masuk dalam kebahagiaannya, maka kebahagiaan kita lebih daripada orang-orang yang mungkin punya uang banyak atau harta banyak. Jadi saudara, kita belajar hari-hari ini melihat apa yang Tuhan sudah percayakan. Jadi sekali lagi kami menyampaikan ini bukan hanya kita fokus untuk perkara-perkara rohani saja. Tidak, saudara. Ya, Tuhan berikan talenta kepada kita, kemampuan, atau apa saja yang sedang dititipkan Tuhan untuk kita. Adakah kita setia merawatnya, mengurusnya, mempertambahkannya, mengembangkannya? Saudara yang pintar nyanyi, mari kita kembangkan. Harus ada kesetiaan di dalamnya. Pemain musik, atau pendoa, atau mungkin dalam kegiatan sehari-hari, yang jago masak, mari setia dalam perkara itu. Tetapi seperti yang kami sampaikan tadi, ada banyak orang tidak puas dengan apa yang dia punya. Dan ketidakpuasan yang dia punya atau ketidakpuasan akan hal apa yang sedang dititipkan, itu bisa kita lihat dalam kisah ini. Tidak puas dikasih satu talenta, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia sembunyikan. Dan luar biasa, saudara terkasih, Tuhan sangat marah dengan orang-orang seperti itu. Jadi jangan sepelekan kesetiaan atas kepercayaan Tuhan kepada setiap kita, apapun bentuknya. Sebagai pelajar, Tuhan sedang percayakan kita untuk belajar. Yang kuliah, Tuhan percayakan kita kuliah. Yang bekerja, Tuhan percayakan kita bekerja. Sebagai berumah tangga, Tuhan percayakan kita sebagai berumah tangga. Sebagai kepala keluarga, Tuhan percayakan kita sebagai kepala keluarga. Setia. Karena saya terkasih, sekali lagi bahwa Tuhan sangat marah kepada orang-orang yang tidak setia. Nah, apa yang Tuhan sampaikan kepada orang yang tidak setia? Nah, dikatakan dalam ayat yang ke-26 dalam Matius pasal 25. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi." Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Makanya saudara, mulai hitung. Ada lagu berkata, hitung berkatmu satu-satu. Nah, hitung talenta yang Tuhan sudah titipkan. Hitung. Adakah itu sudah berkembang? Atau malah kita sembunyikan? Jadi saudara, dengan kata lain, kalau ada bakat dalam kehidupan kita, kita pendam, hati-hati. Ya.
hati-hati. Karena ternyata akhirnya Tuhan itu berkata, dan tentu Tuhan juga akan berkata kepada kita. Apa yang dikatakan? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Artinya seseorang yang telah dititipkan sesuatu oleh Tuhan, tapi tidak mengembangkan, tidak mempertambahkan, tidak ada kesetiaan dari apa yang sedang dipercayakan, ternyata orang ini termasuk kelompok orang jahat. Jadi saudara, jangan pikir kejahatan itu membunuh, kejahatan itu mencuri, ya, kejahatan itu merampok, iya. Tapi ada ternyata kejahatan yang kadangkala kita tidak sadari, yaitu saat kita tidak mau memperkembangkan talenta yang Tuhan berikan dengan kesetiaan. Nah, saudara terkasih, di satu sisi, bagi yang mau mengembangkan talentanya, karena dikatakan dalam ayat ini, bahwa talenta yang dipercayakan kepada seseorang yang tidak mau dikembangkannya kan diambil. Setelah diambil, diapakan? Diserahkan kepada yang mau mengembangkannya. Sehingga saudara, yang tadi 5 dikembangkan jadi 10, maka bukan hanya 10. Nah, orang-orang yang tidak mau mengembangkan talentanya kan diambil. Diserahkan kepada yang mau mengembangkan. Makanya saudara, mari belajarlah untuk kita setia. Karena ternyata kesetiaan itu, seperti yang kami sampaikan pada minggu lalu, itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Ya. Mari saudara terkasih, kami bawa saudara untuk melihat dalam Amsal 1. Maaf saudara, bukan Amsal 1, Amsal 14. Ya, Amsal pasal 14. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-25. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Jadi ternyata sudah terkasih, bila mana kita setia, nah saksi ini menunjuk kepada bagaimana kita melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita dan kita mengakuinya. Itu adalah saksi. Ya. Jadi saudara, kalau dalam pengadilan, saksi dipanggil adalah orang-orang yang tahu peristiwanya, yang tahu kronologis kejadian. Apakah saudara masih mengakui bahwa sampai pada hari ini kita ada, itu kejadian kita oleh karena pertolongan Tuhan? Mari kita saksikan. Mungkin kita tidak bisa saksikan melalui mimbar seperti ini, atau kita membicarakan macam-macam sebagai satu bentuk kesaksian. Tidak perlu seperti itu. Tapi saksikan dengan perbuatan kita. Saksikan dengan kelakuan kita, sifat-sifat kita, karakter-karakter kita. Karena saksi yang setia. Nah, kemudian sudah terkasih, sedikit kami menyinggung tentang saksi ini. Kadangkala hal-hal besar dalam kehidupan kita, kita menganggap itulah kesaksian. Sehingga banyak orang antusias menyaksikan hal-hal besar dalam hidupnya. Dia lupa, ternyata banyak hal-hal kecil. Nah, Tuhan berkata bahwa kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara besar. Apa saudara yang kita dapatkan kalau kita menjadi saksi yang setia? Menyelamatkan hidup. Menyelamatkan hidup. Jadi
Saudara terkasih, kami kurang tahu persis apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Pertolongan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Saya yakin saat kita melihat hari-hari ini, begitu sulitnya orang mendapatkan oksigen. Bahkan banyak orang mati karena tidak mendapatkan fasilitas ini. Bukankah kita harus bersyukur bahwa Tuhan berikan kita kenikmatan dapat menghirup udara tanpa ada bantuan apa-apa selain daripada tangan Tuhan yang mengaturnya, menggerakkan paru-paru kita, menggerakkan jantung kita, menggerakkan seluruh organ-organ tubuh kita. Mari, kita harus menjadi saksi yang setia. Kita harus mengakuinya. Pengakuan kita, itu kita tunjukkan melalui sikap, tingkah laku, karakter kita. Dan orang-orang seperti ini, firman Tuhan katakan, akan menyelamatkan hidup. Kemudian saya terkasih, Amsal pasal 11. Amsal pasal 11 ayat yang 13. Amsal 11 ayat 13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Nah, saudara, bicara perkara itu kan sesuatu yang jadi masalah. Kita tinggal sebutkan saja perkara apa yang kita sedang hadapi. Penyakitkah? Ekonomikah? Apalagi semangatkah? Kebahagiaankah? Sukacitakah? Rumah tanggakah? Anak-anakkah? Sekolahkah? Pekerjaankah? Itu merupakan satu perkara. Dan dikatakan dalam ayat yang kita baca ini, siapa yang setia menutupi perkara. Perkara kita ditutup. Yang harusnya kita terpenjara dengan penyakit kita, terpenjara dengan masalah ekonomi, terpenjara dengan banyak hal. Tapi bila kita setia, maka itu akan tertutupi. Luar biasa. Mungkin saudara membayangkan ada satu tersangka akan dihukum mati. Besok akan dihukum mati. Tapi oleh karena sesuatu, maka dikatakan perkaramu ditutup. Perkaramu diselesaikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan melakukan hal ini kepada kita. Harusnya kitalah yang dihukum gantung. Tetapi Tuhan katakan, perkaramu tuntas. Perkaramu diselesaikan. Perkaramu ditutup. Biar aku yang menggantikannya. Nah, saya terkasih, kita lihat beberapa hal yang terakhir. Yaitu orang-orang yang tidak setia. Ya. Kita lihat Matius 23. Matius pasal 23, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja saudara dapat menangkap program kami, kita buka bersama-sama, yaitu Matius pasal 23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kesetiaan. Ada disinggung tentang apa di sini? Persepuluhan. Orang-orang Farisi melakukannya, tapi melakukannya dengan caranya sendiri.
tidak melakukan dengan kesetiaan. Nah, saudara yang ada di rumah, persepuluhan kita sudah lakukan enggak dengan setia? Sebab kalau tidak, celaka. Makanya saudara, sekali lagi, bukan kami memaksa kita harus bayar perpuluhan, bukan. Tapi mengingat resiko, bila mana kita tidak setia dalam perkara ini, kita nggak punya hak minta supaya Tuhan memberkati kita. Karena kita sudah dianggap mencuri milik Allah. Bahkan dalam ayat yang kita baca ini dikatakan celaka. Artinya kalau kita melakukan satu kewajiban, kita harus lakukan dengan kesetiaan. Setia, ya. Jadi artinya orang-orang yang tidak setia celaka. Kemudian dalam 1 Tawarik 10. 1 Tawarik pasal 10. Nah, kita baca ayat yang ke-13. Nah, bagi jemaat Tuhan yang di rumah, nah kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Tawarik 10 ayat yang ke-13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Kematian untuk orang-orang yang setia. Satu ayat terakhir yang tentunya juga akan menjadi peringatan untuk kita supaya kita setia. Yakobus pasal yang keempat. Ya, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi orang-orang tidak setia menjadi musuh Allah. Jadi ingat saudara, yang pertama tadi, yang tidak setia celaka. Yang tidak setia mati. Yang tidak setia musuh Allah. Untuk itu saudara, mari kita lakukan apapun yang Tuhan sedang percayakan dengan kesetiaan. Sekecil apapun, kita lakukan dengan sukacita, sebab satu ketika bila kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kita perkara yang besar. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu atas firman-Mu yang menegur kami, mengingatkan kami, sehingga kami tetap setia. Untuk itu buatlah kami dapat memeriksa dalam hal apa kami tidak setia. Ingatkan kami Roh Kudus, karena kami tahu bahwa bila mana kami tidak setia, kami adalah menjadi musuh-Mu. Ada kematian, celaka. Nah, untuk itu kami mohon belas kasihan-Mu, sehingga kami setia dari perkara-perkara apapun, sekecil apapun yang Tuhan sedang percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi biarlah firman-Mu yang kami dengarkan tumbuh di tanah yang subur, sehingga pada akhirnya firman itu bertumbuh, bahkan berbuah lebat, yang kami persembahkan untuk orang-orang kami cintai, terlebih kami persembahkan untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu, penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara terkasih, kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tentu Tuhan baik untuk mengingatkan kita, supaya kita dapat meraih berkat-berkat yang luar biasa. Berkat-berkat terbaik yang Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan bisa mengambil berkat-berkat itu dari orang-orang lain untuk diserahkan kepada kita. Bila mana kehidupan kita setia. Untuk meresponi
firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara terkasih, kita bersyukur bahwa Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kita. Dan tujuannya adalah untuk memberikan pertolongan dan anugerahnya nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, saudara terkasih, kita berdoa untuk 1 minggu ke depan, supaya minggu depan kita bisa kembali ibadah tatap muka, tapi tetap kita melihat situasi ya. Dan kita sangat yakin bahwa saat kita menjaga kesehatan kita semaksimal mungkin, nah tentu kita akan aman dari ancaman-ancaman penyakit apapun. Jadi sudah terkasih, nasihat kami kepada seluruh jemaat Tuhan, nah seluruh saudara-saudaraku yang dapat melihat dan menangkap program kami ini, mari kita jaga maksimal kesehatan kita dan kita ikuti aturan dari apa yang telah ditentukan oleh pemerintah ya. Kemudian dalam 1 minggu ini, kalau saudara pengen memuji Tuhan, mari hadir bersama kami di live Facebook jam 19.30 setiap hari Selasa dan hari Rabu. Dan Facebook atas nama Sucipto Sinaga. Dan juga nanti hari Jumat
saudara boleh bergabung bersama RRI jam 20. Nah, di situ ada firman Tuhan, ada pujian juga. Jadi saudara terkasih 1 minggu ini kita boleh pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian persembahan saudara boleh saudara simpan, ya dititip dulu. Dan nanti pada saat ibadah tatap muka kita boleh serahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita yang meremehkan Tuhan dengan cara kita berkorban yang tidak tepat. Juga perpuluhan kita simpan, sekali lagi seperti kami sampaikan tadi. Kita punya hak untuk datang kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Bila mana kita setia dengan memberikan perpuluhan, saudara boleh simpan dulu, atau bila saudara ingin mengirimkan dan transfer ke rekening bank itu juga boleh, ya. Tergantung bagaimana saudara dengan setia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari saya terkasih bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja bersama dengan ibadah kami, mari sama-sama kita bangkit berdiri, dan tentu saat kita bangkit berdiri, ini menunjukkan kita mengundang hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Nyanyikan satu pujian, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hati. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau berkemurahan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu yang tidak bisa bersama dengan kami Tuhan. Keluarga kami yang mungkin pada saat dalam keadaan sakit, yang lemah, Kau berikan kekuatan pertolongan bagi mereka Tuhan. Punya masalah persoalan Kau selesaikan, yang bimbang pertetapkan hati mereka. Bahkan yang undur dari Engkau tarik dengan cara kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mohon belas kasihan untuk menolong keluarga kami dan jemaat yang sakit. Bapak tampu, Bu tampu, pulihkan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapak Sutarman, pulihkan juga dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bang Amin yang ada di rumah sakit Tuhan. Pulihkan, sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Tangan-tangan dokter yang menanganinya urapi dengan kuasa-Mu. Makanan, minuman, obat-obatan yang masuk dalam tubuhnya, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami juga berdoa untuk Om Niko yang ada di Manado. Engkau juga pulihkan dengan kuasa-Mu. Nyatakan
mujizat-Mu Tuhan bagi orang tua kami ini. Sekali lagi bagi semua jemaat yang tidak kami sebutkan satu persatu, lawatan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan kami, mengembalikan milik-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau akan lipat gandakan persembahan ini, sehingga kami dapat melihat mujizat-Mu bagi kami yang setia. Terima kasih Tuhan, pergumulan kami untuk rumah ibadah kami serahkan tangan-Mu. Kau sediakan tepat pada waktunya, lebih daripada apa yang kami pikirkan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang telah menyediakan tempat untuk kami memuji nama-Mu Tuhan. Berkati senantiasa, berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk 1 minggu ke depan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat melihat karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, dari presiden dan para pembantu-pembantunya, para kepala pemerintah di daerah Tuhan, dan seluruh pejabat-pejabat yang ada Tuhan, yang menangani masalah persoalan yang ada di negara kami ini. Urapi dengan kuasa-Mu sehingga mereka memberikan kebijakan dan mampu membawa negara kami ini keluar dari masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah sosial, terlebih masalah kesehatan. Kami berdoa untuk garda terdepan para medis Tuhan, Engkau menolong mereka dan mengurapi sehingga mereka aman dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Untuk para pasien Tuhan, kami serahkan juga dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan berpisah dalam ibadah ini. Kami percaya Engkau akan terus hadir dalam kehidupan kami untuk memberikan semangat-semangat baru dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat. Itulah sebabnya saudara terkasih, kita pulang, kita berpisah. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai pada saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang menang dan percaya, mari sama-sama kita katakan amin.